Bab 3841-3845. Selama bertahun-tahun, banyak orang percaya bahwa putra Mukingyu pasti brilian dan menutupi para pahlawan. Tapi, sepertinya Muyunnya tidak buruk. Selama bertahun-tahun, berapa banyak jalan yang telah Anda lalui dari dunia kecil ke dunia Changlan. Total waktu latihannya tidak lama. Sungguh menakjubkan bisa mencapai hari ini dan berdiri di puncak Changlan. Jangan kaget, Ye Fu berkata pada saat itu. Meskipun fluktuasi itu dapat memperlambatnya, efeknya tidak kuat. Jadi begitu. Pada saat ini, Muyun mengumpulkan susunan batas 6 tingkat lagi. Raungan itu terdengar lagi. Di belakang, sosok Zhong Yingnshuo dan lainnya berangsur-angsur menghilang. Melihat adegan ini, Muyun juga merasa lega. Kakak dan adik Ye Fu dan Ye Yi juga berbahagia di hati mereka. Kalian semua sepertinya kenal orang-orang ini, kata Muyun saat ini. Meskipun klan Ye tidak lebih baik dari sebelumnya, mereka dapat dianggap sebagai kekuatan kelas 1. Ia berdiri berdampingan dengan 6 keluarga dan memiliki posisi superior di reruntuhan suci Xiaoyao. Masih ada kesenjangan dibandingkan dengan kekuatan kelas 1 yang didirikan oleh Kaisar Langit Fei Huang Shenzong yang sangat kuat, Aula Bahuang, dan Gerbang Shensuan. Pintu Shensuan. Kaisar hari kelima Kaisar Xuan. Kekuatan terbentuk. Ketiga kekuatan ini memang sangat dahsyat. Muyun juga telah melihat kekuatan dari 8 Aula Gurun. Selain Kaisar Huan, 8 Master Aula, yang masing-masing merupakan kekuatan tertinggi yang mendominasi dunia, tidak dapat diremehkan. Gerbang Shensuan. Muyun kurang tahu. Fei Huang Shenzong juga terlihat hari ini. Setelah Muyun, Anda pasti mengetahui sesuatu tentang kekuatan ini. Sekarang Anda dapat mengetahui seberapa banyak yang Anda ketahui. Susunan transmisi di reruntuhan suci Xiaoyao adalah yang terbesar di seluruh dunia Changlan dan berada dalam batas semua wilayah utama. Oleh karena itu, datang dan perginya tempat ini, campuran orang baik dan jahat, kekuatan besar, dan budidaya yang tersebar mungkin muncul. Jaringan intelijen warga negara Y di sini juga yang terbesar. Sebagai anak inti warga negara Y, kami memikul tugas penting untuk merevitalisasi warga negara Y. Tentu saja, kami sangat memperhatikan Tianjiao dan kekuatan semua pihak. Muyun mengangguk. Sepertinya aku benar-benar harus pergi ke keluarga Y. Kalau tidak, dalam banyak hal, dia kosong. Kalau saja paman kecilku ada di sana. Ye Yi menghela nafas, kakekku menyerahkan reruntuhan suci Xiaoyao kepada paman kecilku untuk dikelola. Paman kecilku sudah bertahun-tahun tidak ke sini, jadi berantakan. Pamanku sangat berkuasa, tapi kita harus bersaing dengan Kaisar Ming. Yang terpenting adalah melihat diri kita sendiri. Ye Fu berkata, dalam analisis terakhir, kekuatan kita tidak cukup kuat. Muyun mengangguk saat ini. Ya, kekuatanmu memang tidak cukup kuat. Sebuah suara terdengar saat ini. Saat suara itu terdengar, saya melihat kekosongan terbuka pada saat itu. Tiba-tiba, telapak tangan surga raksasa langsung jatuh dan menyambar ketiga orang itu. Di antara kekosongan yang terkoyak, sesosok tubuh keluar dari satu langkah. Saat mereka melihat wajah itu, mereka semua tampak terkejut. Jiwa itu gelap. Jiwa itu gelap. Ini aku. Jiwa itu melangkah keluar, memandang mereka bertiga dan berkata sambil mencibir. Tanpa diduga, aku berlari ke sana kemari. Pada akhirnya, kalian bertigalah yang jatuh ke tanganku. Pada saat ini, telapak tangan raksasa bisa jatuh kapan saja di bawah jiwa dan tubuh gelap. Di belakang, Zhong Yingnshuo dan yang lainnya jelas-jelas diblokir oleh barisan, tetapi mereka tidak akan dilepaskan. Brengsek, Ye Fu memarahi dengan suara rendah. Jiwa ini gelap, seperti ular dan kalajengking. Saya tidak pernah ingin membiarkan mereka pergi. Semua anggota klan jiwaku mati kali ini. Hanya aku yang selamat. Jika aku tidak mendapatkan apa-apa, sayang sekali. Saat ini, jiwa sedang gelap. Sambil menyeringai, telapak tangan itu jatuh. Telapak tangan raksasa hitam meletus menjadi kekuatan jiwa yang tak terbatas, seolah-olah bagian langit dan bumi ini ditelan oleh kekuatan jiwa ini pada saat ini. Memotong. Pada saat ini, Ye Fu memberikan minuman ringan dan menebas dengan pedang di udara.
Pedang itu meraung dan pedang Qi melonjak. Itu mengembun menjadi lautan pedang dan dilepaskan pada saat ini. Suara ledakan terus terdengar saat ini. Boom. Namun, dalam sekejap, meskipun telapak tangan besar itu dipotong oleh pedang Ye Fu dan patah, pada akhirnya tetap saja jatuh secara langsung dan dengan arogan. Dong, ledakan tumpul terdengar saat ini. Ketiga mayat itu jatuh ke tanah dalam sekejap dan meledakkan debu. Ye Fu memuntahkan darah dan wajahnya sangat pucat. Saudari, saat ini, Ye Yi bergegas maju dan membantu Ye Fu. Tidak bisa mati, Ye Fu berjuang untuk bangun. Tanah tempat ketiga orang itu berada kini langsung diledakkan oleh pohon palem raksasa dan dicap dengan cekungan sedalam ratusan kaki. Pada saat ini, Mu Yun berdiri di depan dua orang itu dan melihat jiwa. Nak, aku akan memperbaiki dunia padamu. Sol Dark menjilat bibirnya dan berkata sambil tersenyum, sungguh sial bagi kalian bertiga untuk bertemu denganku. Zhong Yingxhuo memimpin beberapa orang dan datang pada saat itu. Jiwa itu gelap. Melihat jiwa itu gelap, Zhong Yingxhuo tertawa dan berkata, kamu kebetulan ada di sana. Kamu menangkap tiga orang dan membunuh mereka. Pada saat ini, jiwa sedang gelap. Dia melirik ke arah Zhong Yingxhuo dan berkata dengan lemah, apa yang kamu pesankan aku? Kamu, jiwa gelap kemudian berkata, keluarga jiwaku dan sekte dewa terbangmu hanya bekerja sama. Kaisar Teng Fei bukanlah kaisar surga. Keluarga jiwaku tunduk pada kaisar surga, bukan kaisar Teng Fei. Kualifikasi apa yang harus dilakukan? Kamu harus memesanku. Wajah Zhong Yingxhuo membiru dan putih saat ini. Melihat adegan ini, Mu Yun sangat berhati-hati. Sol Dark adalah pria dengan karakter jahat dan amarah yang besar. Tidak mungkin bagi Zhong Yingxhuo untuk merobek wajahnya bersamanya. Pada akhirnya, kelompok orang ini akan menangani mereka bertiga. Mu Yun. Saat ini, Ye Yi menarik Tanjung Awan dan mengarahkan pandangannya ke bumi di bawah kakinya. Pada saat ini, Mu Yun juga secara tidak sengaja melihat ke tanah. Saya hanya bisa melihat retakan di bumi. Di bawah lumpur dan kerikil, tampak penampakan atap istana. Mu Yun bersuara saat ini. Leng Lingling pernah berkata bahwa ketiadaan tidak dapat membantu langit. Itu adalah area terlarang di reruntuhan suci Xiao Yao. Tempat ini sangat aneh sehingga hanya sedikit orang yang masuk ke sini untuk mencari dan mengejar peluang. Apakah ada relik di sini? Saat ini, Mu Yun tidak bergerak, dan kakinya menginjak tanah, menggelapkan kekuatannya. Jiwa itu memandang ke arah Zhong Yingxhuo dan berkata, Ye Fu dan kamu Yi, kamu membunuh mereka. Itu adalah penghargaanmu. Aku terlalu malas untuk merampokmu, tetapi orang itu milikku. Jiwa gelap menunjuk ke jalan Mu Yun. Zhong Yingxhuo mendengus, begitu. Saat ini, beberapa orang ingin membunuh. Pada saat ini, Mu Yun berbisik dan menginjak tanah dengan telapak kakinya. Hancurkan untukku. Minuman keras terdengar. Tiba-tiba, Kuat Tianjing melakukan segala upaya. Pada saat yang sama, dia bekerja sama dengan langit dan bumi Mu Yun untuk memanggang kompor dan langsung memukulnya. Boom. Dalam sekejap, antara langit dan bumi, terdengar suara gemuruh yang keras. Di kaki Mu Yun, tanah dan batu pecah. Dan ubin, saat ini, terciprat kemana-mana. Seberkas cahaya, membumbung ke langit pada saat ini. Pergi. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mu Yun menarik Ye Fu dan Ye Yi dan segera bersembunyi di bawah. Brengsek. Jiwa yang gelap melihat pemandangan ini. Ekspresi wajah seseorang tenggelam, mengikuti dari belakang. Tentunya ada peninggalan di tempat Mu Yun dan lainnya berada. Di luar dugaan, anak laki-laki itu begitu licik. Hanya dalam waktu singkat untuk menemukan cacat relik tersebut dan langsung masuk. Saat ini ada juga beberapa hero yang langsung menyerbu ke dalamnya. Pada saat ini, Mu Yun bergegas turun bersama Ye Fu dan Ye Yi, tampak berhati-hati. Boom. Di bawah, pada saat ini, terjadi ledakan yang memekakkan telinga. Saat ledakan terdengar, Mu Yun melihat ke bawah dan jantungnya hampir melonjak. Saya pikir jika saya memecahkan bagian atas aula, saya akan memasuki sisa aula. Tapi sekarang, jika diperhatikan lebih dekat, di manakah reruntuhan aula utama?
Tempat ini seperti ladang Shuro. Di kakimu ada sungai darah. Di darah Hanoi, mayat mengambang. Namun, mayat-mayat itu, tanpa daging dan darah, perhatikan baik-baik, semuanya adalah tulang putih. Pemandangan mengerikan ini, saat ini, terlihat sangat menakutkan. Yefu dan Yei juga menstabilkan tubuh mereka dan menunduk ngeri. Perhatikan baik-baik. Pada saat ini, Yei berkata, tulang-tulang itu, apakah itu tulang yang mendominasi wilayah itu? Ketika saya melihatnya, saya menemukan bahwa tulang-tulangnya tidak sederhana sama sekali. Masing-masing terlihat sangat menakutkan dan mengejutkan. Tempat seperti itu hanyalah wilayah umum, yang membuat orang merasa tidak enak. Bisakah kamu lari dari makhluk yang mencari kematian? Teriakan pelecehan terdengar saat ini. Saya melihat Dehun, Zong Yingshuo dan yang lainnya datang satu demi satu. Ketika saya melihat sungai darah di kaki saya, tulang-tulang putih yang mengambang di sungai darah itu sedih dan kejam. Saat ini, saya hampir dikejutkan dengan keringat dingin. Ini mengerikan. Tempat apa ini? Sungguh mengerikan. Zong Yingshuo berteriak kaget. Dia tersandung dan hampir terjatuh. Untungnya, Zhong Hong di sisinya membantunya. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Tidak ada. Zong Yingshuo merasa sedikit tak tertahankan meskipun dia berada di alam surga. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu, lautan darah dan gunungan mayat. Namun, ini adalah kerangka seorang master. Ini mengerikan. Sekarang jiwanya gelap, lihat ke atas. Saya dapat melihat bahwa bagian atas candi tempat beberapa orang masuk telah menghilang begitu saja. Saya tidak bisa melihat apapun. Adegan ini membuat orang-orang yang hadir menjadi pucat satu persatu. Masuknya mudah, tapi keluarnya sulit. Yang terpenting, tempat apa ini? Bagaimana bisa ada sungai darah yang tersembunyi di istana, dan ada banyak mayat dan tulang? Apalagi, masih tulang belulang jenazah yang mendominasi wilayah tersebut. Ini saja sudah membuat orang merasakan teror yang tiada taraf. Pada saat ini, Yefu dan Muyun sedang berdiri di sisi di atas sungai darah. Kesuraman jiwa adalah berdiri di satu sisi. Zong Yingshuo dan yang lainnya berdiri bersama. Ketiga pihak tidak melakukan pendekatan secara gegabah. Sekarang kita sudah di sini, apakah kamu masih ingin membunuh kami? Yefu berkata dengan dingin, memang benar kamu tidak akan melepaskannya sampai kamu mati. Jiwa gelap mendengar ini, tapi dia mencibir. Anak laki-laki itu sudah mati dan tidak ada yang bisa melindunginya. Sedangkan untuk saudara perempuan dan laki-lakimu, aku tidak terlalu tertarik. Jika Zong Yingshuo ingin membunuhmu, biarkan dia membunuhmu. Setelah ini dikatakan, Zong Yingshuo tidak mengatakan apa-apa. Muyun dalam keadaan siaga penuh saat ini. Zong Yingshuo, lakukanlah. Jiwa gelap untuk membuka jalan. Mendengar ini, Zong Yingshuo ingin menolak dengan keras kepala. Dia hanya melihat ke arah Yefu dan Kamui, tapi melambaikan tangannya. 8 orang di belakangnya keluar satu demi satu. Pergi. Muyun mulai berlari lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yefu dan Yei tidak banyak bicara, jadi mereka hanya berbalik dan pergi. Ada 3, 1-10, 1-7, dan 1-2. Namun di sisi lain, jiwa itu gelap, dan Zong Yingshuo juga ada di surga. Ditambah 8 orang yang mengubah surga, mereka pasti kalah. Sebelumnya, mereka bertarung dengan jiwa gelap dan jiwa Xiao lari. Jika kamu geng tidak muncul, mereka akan mati bahkan jika mereka membunuh jiwa Xiao lari. Belum lagi sekarang, jiwa Xiao Ran telah digantikan oleh Zong Yingshuo yang lebih sakti. Kali ini, luka Yefu dan Yei tidak kunjung sembuh sama sekali. Muyun terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Muyun, kamu mau kemana? Semuanya mati. Ayo bertarung, kata Yefu. Jangan khawatir. Muyun berkata, sungai itu mengalir. Kita pergi ke hulu melawan arah aliran sungai. Aneh kalau begitu banyak tuan yang mati di sini. Pergi dan cari tahu. Kalau itu jadi, masalah besarnya bisa masuk langsung dan melihat apakah mereka berani mengejar jiwa. Mendengar ini, Kamu Fu dan Kamu Yi mengangguk dan tidak banyak bicara.
Raungan terdengar saat ini. Di depan, sungai tampak semakin bergejolak. Sungai darah utuh sangat luas, dan semakin banyak kerangka yang mengapung di sungai. Untuk sementara, saya melihat setidaknya puluhan ribu tulang. Ini hampir luar biasa. Bahkan jika puluhan ribu orang tewas di reruntuhan suci Xiaoyao, separuh langit pasti telah runtuh. Orang-orang ini pasti bukan penguasa zaman sekarang, tapi kemungkinan besar penguasa zaman kuno, dan bahkan banjir dan kelaparan, periode. Ye Fu berkata, tercatat di keluarga Ye kami, jumlah master di masa banjir dan kelaparan cukup untuk dibandingkan dengan jumlah seni bela diri di zaman kita saat ini. Begitu dia mengatakan ini, Mu Yun tercengang. Negara batas. Selain bola langit ke-9, yang telah sangat melemah dalam beberapa tahun terakhir, 8 bola langit lainnya, ditambah semua ras besar, dapat berjumlah setidaknya jutaan atau bahkan jutaan orang. Pada masa banjir dan kelaparan, banyak sekali lingkungan yang dominan. Menurut apa yang diketahui Muyun sekarang, semua area dominan di reruntuhan suci Xiaoyao berjumlah puluhan ribu orang. Toh pada tahap ini bisa dikatakan sebagai yang teratas di dunia. Benar-benar. Tentu saja, Ye Fu berkata lagi, kami, pendiri suku Ye, yaitu kakek kami, adalah kaisar ilahi di masa lalu. Kami tahu banyak tentang Changlan. Muyun mengangguk. Sepertinya dia benar-benar perlu melihat catatan keluarga Ye. Baik itu pembagian kekuatan besar di dunia Changlan, atau catatan yang berkaitan dengan zaman kuno, zaman Arsean, dan zaman banjir dan kelaparan. Ini adalah berita yang sangat penting. Dia perlu tahu lebih banyak tentang bagaimana memulai dengan Kaisar 9 Kehidupan dan mengapa Kaisar Ming membunuh Kaisar 9 Kehidupan. Lihat, namun, saat ini, Ye berteriak ngeri. Animasi Dewa Tertinggi, video Tencent dirilis pencarian bisa dilihat, Memda. Saat suara kamu Yi terdengar, Muyun dan kamu Fu melihat ke depan. Saya dapat melihat bahwa sumber sungai darah bukanlah gunung, sungai atau lautan, tetapi sebuah aula, tampak seperti aula besar yang berdiri di antara langit dan bumi. Aula utama berdiri di udara, panjang dan lebar, dan Anda tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Sekalipun ketiga orang itu mengeksplorasi kesadaran jiwa mereka, mereka hanya merasa tidak terbatas. Pada saat ini, di bagian bawah aula, sungai darah mengalir bersama tulang. Suara gemuruh terdengar saat ini. Pada saat ini, aula itu berdiri diam, seolah-olah memenuhi langit dan bumi, memancarkan martabat dan kehikmatan. Di belakang, terdengar suara hentakan udara. Pergi. Muyun berangkat lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Fu dan Ye Yi juga mengatupkan gigi dan menindaklanjutinya. Muyun, kamu mau kemana? Pergilah ke aula dan lihat. Muyun berkata langsung, kita di sini ambil risiko. Pada saat ini, Jiwa Gelap dan Zhong Yinggshuo juga datang bersama orang-orang, dan beberapa orang berhenti satu demi satu. Zhong Yinggshuo menyeka tetesan keringat di dahinya dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, apa ini? Saat ini, Jiwa Gelap berkata, dikatakan bahwa Ye Xiaoyao memilih untuk membuat reruntuhan suci Xiaoyao di persimpangan surga pertama, surga kedua, dan surga ketiga. Itu untuk menemukan gurun. Reruntuhan suci Xiaoyao tampaknya menjadi tanah gurun yang luas ini. Oleh karena itu, akan ada pasukan kelas 1 dan ras kelas 1 yang masuk ke sini untuk menempati suatu tempat, dan tempat reruntuhan suci Xiaoyao akan menjadi tempat yang penuh dengan keajaiban dan legenda yang tak ada habisnya. Begitu ucapan ini keluar, mereka semua tampak sangat menakjubkan. Apakah rumor itu benar? Tidak ada asap tanpa api. Ye Xiaoyao adalah manusia dari generasi kuno dan modern. Bisakah kita berspekulasi? Zhong Yinggshuo bergumam. Meski begitu, dia mati di tangan Kaisar Surga. Pada saat ini, Jiwa Gelap mencibir dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa Kaisar Surga terbunuh? Berapa banyak yang kamu ketahui tentang misteri langit dan bumi? Belum lagi pada masa banjir dan kelaparan, para dewa menghilang. Tetapi di zaman kuno dan kuno, Anda Zhong Yingsuo hanyalah penguasa surga, dan seberapa banyak yang Anda ketahui?
Zhong Yingxhuo bersenandung, tapi dia tidak berbicara. Pada saat ini, jiwa melihat ketiga sosok di depan dan berkata, mereka yang mencari kematian. Berjuang untuk keberanian. Apa menurutmu aku sedang dalam suasana hati yang suram dan tidak berani mengambil risiko? Sejak zaman kuno, siapakah yang tidak mengalami ribuan kesulitan? Yang mana yang bukan kekuatan yang diperoleh dengan berjuang untuk hidup Anda setiap saat? Takut. Dia tidak pernah merasa takut dalam hidupnya. Tokoh Tao Suasua mendekati aula. Pada saat ini, Muyun, kamu Fu dan kamu Yi semuanya berada dekat di depan aula. Aula yang melayang di udara sama stabilnya dengan Gunung Tai. Saat ini, Muyun dengan cermat mengamati segala sesuatu di aula. Tidak ada pintu di aula ini. Di depan aula ada tiang-tiang batu. Warnanya merah karena darah. Ini memberi orang perasaan bahwa darah telah disimpan selama ribuan tahun sebelum terbentuk. Masuk, masuk, Muyun berkata langsung. Jangan masuk sekarang. Tunggu sampai mereka membunuh. Jika kamu menerobos masuk, kamu akan masuk neraka atau mati. Ye Fu dan Ye Yi memandang Muyun dan tidak bisa berkata-kata. Orang ini, sekarang sepertinya dia tidak terlihat seperti sedang mengalami neraka. Apa yang mereka lihat dari mata Muyun? Ini mengasyikkan. Muyun, orang ini, hanya ingin segera bergegas ke aula kuno, terlepas dari hidup atau matinya. Pergi. Namun saat ini, Ye Fu dan Ye Yi juga mengerti bahwa mereka harus masuk jika tidak masuk. Tiga sosok langsung memasuki aula. Namun, saat berikutnya, ketiga orang itu baru saja masuk ke aula, lutut mereka terjatuh dan jatuh ke tanah, hampir patah. Tekanan yang mengerikan langsung menyapu ketiga tubuh pada saat ini, membuat mereka tidak dapat berdiri sama sekali pada saat ini. Tekanan yang mengerikan, bahkan saat ini, membuat kekuatan Muyun tersegel naik turun. Di luar aula, jiwa gelap dan lainnya datang pada saat ini. Hah, Zhong Yingxhuo mengangkat alisnya saat melihat pemandangan ini. Apa yang ketiga bajingan ini lakukan? Apa yang kalian bertiga lakukan? Teriak Zhong Yingxhuo. Kamu tahu bola, Yi tidak memiliki cara yang baik saat ini. Kami berlutut dengan saleh. Ada jejak yang ditinggalkan oleh para dewa di aula. Kami berlutut kepada para dewa dan mendapatkan kekuatan. Kami akan keluar dan membunuhmu nanti. Wajah Zhong Yingxhuo dingin dan telapak tangannya mengepal pisau panjang. Bodoh. Jiwa itu gelap saat ini dan berkata, kirim seseorang masuk dan cobalah. Tahukah kamu, Zhong Yingxhuo segera memanggil murid Hua Tian Wuzong untuk masuk. Dengan letupan, saat ini terdengar. Murid itu berlutut dan menjadi pucat. Ada apa, Majun? Zhong Yingxhuo bergegas. Saudara Zhong, Majun berkata pada saat itu, jangan masuk. Ada tekanan kuat di aula ini. Saya tidak bisa bangun sama sekali. Majun berkata dia sudah kehabisan nafas. Saat ini, mata semua orang berubah. Tekanan kuat. Saat ini, jiwa sedang gelap. Dengan cengkeraman telapak tangan, tanda hitam itu memadat dan membunuh Muyun dalam sekejap. Namun, cetakan hitam itu bergegas ke aula dan langsung dihancurkan oleh tekanan kuat dan menghilang hingga tak terlihat. Pada saat ini, semua orang tampak tercengang. Bahkan serangannya terisolasi. Ini terlalu berlebihan. Pada saat ini, kamu Fu dan kamu Yi merasa lega. Meski aku terjebak sekarang, setidaknya aku tidak terbunuh. Jika jiwa gelap ingin membunuh mereka, dia harus masuk. Namun, orang ini terhubung dengan surga. Mungkin dia akan menghadapi lebih banyak tekanan jika dia masuk. Saat ini, Muyun sedang menatap aula. Saya dapat melihat di aula, patung-patung Tao berdiri dengan tenang di kedalaman. Setiap patung merupakan sosok manusia yang jumlahnya lebih dari 20 sosok. Bentuknya terlihat berbeda. Orang-orang ini memberiku perasaan yang kuat. Ye Fu berkata pada saat itu, ini seperti batu Tuhan. Muyun juga merasakan hal ini di dalam hatinya. Hanya saja Muyun tidak mengharapkan situasi seperti itu di negeri kosong ini. Tampaknya ini sama sekali bukan produk zaman sekarang. Zaman kuno, periode kuno, kelaparan,
Muyun berbisik, tahukah kamu mengapa kakek membangun reruntuhan suci Xiao Yao di sini? Kakek, siapa? Ye Fu sedikit terkejut, lalu bereaksi. Dia terlalu malas untuk mengatakan bahwa Muyun adalah pembohong. Dia berkata langsung, saya mendengar ayah saya menyebutkan bahwa kakek memilih untuk berada di sini. Pertama, karena 9 Kaisar Surgawi. Bintang Kaisar Surgawi pertama, Kaisar Surgawi kedua Xuan Hao dan Kaisar Surgawi ketiga Yifan adalah 3 yang paling dekat dengan tingkat Dewa Kaisar. Reruntuhan suci Xiao Yao ada di sini untuk menghadapi 3 alam surgawi, memberikan tekanan pada 3 alam surgawi, dan mengurangi tekanan pada kekuatan kelas 1 dan ras kelas 1 lainnya. Mendengar ini, Mu Yun memandang dengan sedikit kekaguman. Selain sebagai cucu Ye Xiao Yao, banyak ide Ye Xiao Yao pada tahun-tahun itu berada di luar jangkauannya. Seseorang menjadi kaisar dewa, tetap demi Changlan. Kedua, dikatakan bahwa kakekku menemukan benua kuno yang sangat luas, kuat, dan luas antara ruang dan waktu. Dia memindahkan benua kuno itu ke ruang dan waktu reruntuhan suci Xiao Yao dan menstabilkannya. Oleh karena itu, reruntuhan suci Xiao Yao dapat memeras sepotong langit dan bumi dari 3 wilayah langit. Ye Fu berkata dengan serius, itu juga karena ini. Keluarga Ye tidak terbelakang. 6 keluarga tersebar untuk menguasai reruntuhan suci Xiao Yao, sementara kekuatan dan ras besar lainnya di Changlan mengirim orang untuk menetap di reruntuhan suci Xiao Yao. Tujuan mereka bukan hanya untuk menangani klan Ye, tapi juga untuk mencapai gurun. Dikatakan bahwa di bumi ini, ada banyak misteri yang terlibat. Terlebih lagi, bagaimana cara mencapai keajaiban Kaisar Ilahi. Itulah mengapa selama bertahun-tahun, reruntuhan suci Xiao Yao menjadi semakin hidup. Mu Yun mendengar ini dan sangat merindukannya. Saya menemukan gurun yang tersisa dalam ruang dan waktu dan langsung pindah ke sini. Sejak saat itu, reruntuhan suci Xiao Yao telah didirikan. Misteri yang terkandung di tempat seperti itu bisa dikatakan cukup membuat karakter semua pihak bersemangat di era sekarang ini. Dan Ye Xiao Yao berada di tahun itu, meliputi seluruh dunia. Hanya Kaisar Ming yang bisa menandinginya. Sekarang setelah Ye Xiao Yao meninggal, semua pihak secara alami akan penuh dengan rasa ingin tahu dan eksplorasi tentang reruntuhan suci Xiao Yao. Pada saat ini, Mu Yun melihat patung-patung itu dan melihatnya dengan cermat. Lagi pula, tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Namun Hunan dan yang lainnya menolak menginjakan kaki di sini. Mereka cemas di luar. Saat ini, tidak ada cara yang baik untuk mengambil ketiganya. Pada saat ini, mata Mu Yun tertuju pada patung di tengah. Jika diperhatikan dengan seksama, pria itu berusia sekitar 40 tahun. Dia mengenakan kemeja panjang berwarna biru dengan kain kasa tipis di bagian luar. Dia tampak sangat gembira, dan wajahnya juga terlihat sedikit dingin dan acuh tak acuh. Tampaknya sangat tidak sesuai dengan temperamennya. Pakaian pria terlihat tidak berbeda dengan zaman Changlanei saat ini. Dan jarinya, yang memakai cincin, menarik perhatian Mu Yun. Cincin itu lebih mirip kunci pas. Bagian yang terbuka berbentuk persegi, diukir dengan batu Gyokcian, memancarkan cahaya redup. Itu seharusnya menjadi cincin luar angkasa. Sepertinya ada semacam temperamen. Pada saat ini, Mu Yun tampak tenang dan menatap cincin itu dengan rasa ingin tahu di matanya. Lihatlah sisi kiri dan kanan mereka, tidak ada yang aneh dengan pakaian mereka. Namun, melihat patung-patung itu sepanjang waktu, Mu Yun perlahan-lahan merasa pusing. Pada saat ini, jiwa gelap tiba-tiba berkata, jangan lihat patung-patung itu. Begitu ucapan ini keluar, jiwa gelap bagaimana? Soul Dark menjawab, kekuatan yang dapat melahap jiwa manusia. Soul Dark berkata langsung, aku baru saja melihat patung-patung itu, tapi kekuatan jiwa perlahan menghilang. Tempat ini jahat. Begitu ucapan ini keluar, Zhong Yinggshuo dan yang lainnya bergegas mundur beberapa langkah. Bagaimana dengan ini? Mu Yun, kamu Fu dan kamu Yi memasuki aula. Jika mereka masuk, mereka mungkin akan berakhir seperti ketiganya. Namun, jika Anda menyerang dari luar, Anda tidak dapat melukai 3 orang sama sekali. Tunggu saja di sini. Tunggu sampai tahun monyet. Selain itu,
Saya tidak tahu di mana jalan keluarnya, dan saya tidak dapat menemukan bantuan. Yev, bisakah kamu melihat sesuatu? Kata Mu Yun saat ini. Yefu menggelengkan kepalanya dan berkata, tapi yang pasti ini tidak ditinggalkan oleh zaman kuno dan zaman kuno. Kakek saya tahu lebih banyak tentang zaman kuno dan zaman kuno. Tanpa situasi ini, mungkin akan terjadi masa banjir dan kelaparan. Petik 2. Mu Yun mengangguk. Yi menyela saat ini. Terlalu jahat di reruntuhan suci Xiao Yao. Bagaimana tempat seperti itu bisa ada selama bertahun-tahun? Itu hanya tempat ketiadaan dan hukum, dan area terlarang lainnya. Pada saat ini, Mu Yun berhati-hati dan melihat ke aula. Pasti ada sesuatu yang salah. Lagi pula, ada banyak anak muda di sini, dan tidak ada perubahan. Mu Yun, perhatikan baik-baik patung-patung itu. Suara persatuan tiba-tiba terdengar. Seperti yang kamu katakan, itu berbahaya. Itu memakan kekuatan jiwa. Coba aku lihat. Kamu bodoh. Jangan lihat matamu. Tidak apa-apa. Gui berkata lagi. Posisi dari patung-patung itu berbeda. Mereka seharusnya merupakan struktur susunan. Lihatlah lebih dekat. Mu Yun mendengar kata-kata itu dan melihat sekeliling. Lebih dari 20 patung tersebut memang tidak konsisten. Misalnya, yang di tengah berada di depan, sedangkan yang di samping berada 10 kaki di belakang. Karena jarak dan cahaya redup, Mu Yun bahkan tidak menyadarinya sekarang. Pada saat ini, Mu Yun tercengang. Pada saat ini, Mu Yun menegakkan tubuhnya, dan garis batas Tao mengembun di antara jari-jarinya. Semua ini ada di bawah pengawasan semua orang. Bagaimanapun, Mu Yun telah melakukan yang terbaik untuk menyingkat pola batas. Tidak mungkin untuk menutupinya. Pada saat ini, Sol Dark dan Zhong Yingnshuo menatap Mu Yun dan tidak ingin melewatkan satu poin pun. Yefu dan Kamui tidak mengatakan apa-apa. Pemahaman Mu Yun tentang pola batas sangat kuat. Meskipun tidak ada terobosan dalam 100.000 pola batas, yang bukan merupakan master susunan batas level 7, struktur pola batas sangat berguna. Pola batas Tao melayang ke kedalaman aula. Pada saat ini, Mu Yun menemukan ada garis batas di belakang patung itu. Pola batas Tao telah ada selama bertahun-tahun. Saat ini, sepertinya akan runtuh dan rusak. Namun saat ini, Mu Yun tidak melakukan tindakan gegabah. Pola pembatas digantung di belakang patung di aula utama. Jiwa gelap dan yang lain tidak bisa melihatnya sama sekali. Saat ini, mulut Mu Yun dipenuhi dengan senyuman. Jiwa gelap, Zhong Yingnshuo, aku menyarankanmu untuk pergi sekarang. Mu Yun tersenyum dan berkata, jika tidak, saya tidak yakin apa yang akan terjadi. Mendengar ini, jiwa gelap mencibir, aku punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Lagi pula, kamu ada di dalam dan aku di luar. Tidak jelas siapa yang tidak bisa menahannya lebih dulu. Tetapi saya juga berharap dapat menasihati Anda untuk berhenti bermain trik. Jika Anda dapat memecahkan tekanan dan membunuh kami, maukah Anda memberitahu kami? Jika kamu menemukan cara, segera hancurkan tekanannya. Jika tidak, jika kamu tidak dapat menahan tekanan tersebut, kamu akan mati terlebih dahulu. Semakin lama, semakin mahal harganya. Semakin mudah bagiku untuk membunuhmu. Mendengar ini, Mu Yun juga terlihat dingin dan serius. Orang ini adalah kesalahan yang kejam. Dia tidak bisa mendapatkan minyak dan garam sama sekali. Namun, jiwa gelap benar. Jika terus berlanjut, kemungkinan besar mereka akan mati di sini. Pada saat ini, Mu Yun menatap Yefu dan Yi. Dalam sekejap, setelah patung itu, garis batas Tao yang dipadatkan oleh Mu Yun langsung berdampak pada garis batas di belakang patung. Garis batas merobek tanda itu seluruhnya. Dalam sekejap, tekanan itu tiba-tiba menghilang. Tanpa berkata apa-apa, Mu Yun segera bangkit dan bergegas ke aula. Saat ini, jiwa juga ditangkap dengan satu tangan dan langsung mengambil generasi muda Mu Yun. Tapi sekarang, seluruh kuil kuno mulai bergetar. Jiwa itu gelap dan meledak tetapi ia sepenuhnya bengkok. Aula mulai bergetar dan sepertinya runtuh kapan saja. Pada saat ini, Mu Yun, bersama dengan Yefu dan Yi, memasuki aula dalam dan mendekati patung itu. Apa selanjutnya?
Muyun tidak tahu sekarang. Dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Di antara suara gemuruh, lebih dari 20 patung bergerak saat ini. Pada saat ini, lebih dari 20 patung tiba-tiba melaju ke depan, menaiki waktu dan menyebar ke semua posisi di aula. Jiwa gelap, Zhong Yinggshuo dan yang lainnya tidak masuk dengan gegabah saat ini. Lebih dari 20 patung tersebar di berbagai posisi di aula kuno yang besar, seolah-olah ditempatkan dalam sebuah pola. Kemudian, di bagian atas candi, cahaya turun dan menutupi lebih dari 20 patung. Dalam sekejap, aula kuno itu bergetar dan mengeluarkan nafas yang mengguncang bumi. Di antara suara gemuruh, sosok Muyun juga mengalami kemunduran saat ini. Dan ketika lebih dari 20 sosok itu benar-benar berhenti dan cahayanya stabil, pada saat ini aula tiba-tiba berubah secara dramatis. Pilar dan balok batu runtuh dan runtuh pada saat ini. Saat berikutnya, sekelilingnya gelap. Tampaknya hanya tersisa lebih dari 20 patung di aula utama. Muyun memegang pedang patah dan waspada. Boom! Diiringi suara gemuruh yang mengguncang bumi. Saat berikutnya, mereka tampaknya telah meninggalkan kuil kuno dan tiba di medan perang. Saat ini, suara perkelahian, teriakan, raungan dan tangisan terdengar dari telingaku. Di medan perang, setiap tokoh saling bertarung. Jika diperhatikan lebih dekat, ada ribuan bahkan puluhan ribu orang. Puluhan ribu orang meledak dengan momentum kuat yang hampir menghancurkan dunia. Sosok-sosok jatuh dan bergegas ke depan. Dan angka-angka itu, jika dicermati, semuanya berada pada level dominan, bahkan pada posisi paling sentral. Cahaya perang terlalu kuat, bahkan ketiga orang itu tidak dapat melihat apapun di sana. Sangat kuat. Saat ini, Kamui tidak bisa menahan diri untuk berkata. Mereka tidak tahu bagaimana intensitas itu dibandingkan dengan Kaisar Ilahi. Bagaimanapun, mereka belum pernah melihat pertarungan antara Kaisar Ilahi. Saya pikir itu sebabnya tulang laut darah itu muncul. Gumam Muyun, ini benar-benar mengerikan. Mendominasi wilayah dan ribuan pertarungan, saya khawatir hanya dua kekuatan kelas 1 yang bisa melihat ini. Saya khawatir hanya pasukan dan ras kelas 1 yang dapat memecahkan situasi perang sebesar ini. Itu belum tentu terjadi. Yefu berkata dengan serius, hanya ada lusinan pasukan kelas 1 di dunia Changlan. Pasukan kelas 1 teratas mendominasi wilayah berpenduduk lebih dari 10.000 orang. Level seperti itu sudah sangat kuat. Sebagian besar ras kekuatan kelas 1 mendominasi wilayah tersebut pada level sekitar 2.000 hingga 8.000, dengan kekuatan dan kelemahan yang berbeda. Pasukan kelas 1 yang lebih lemah mungkin baru saja menembus 1.000 orang, atau bahkan ratusan master. Yefu menghela nafas pada masa itu, klan Ye, bersama dengan 6 keluarga, mengambil alih reruntuhan suci Xiao Yao. Ada lebih dari 10.000 orang yang mendominasi seni bela diri. Sekarang satu dibagi menjadi 7. Masing-masing pihak tidak lemah di antara pasukan kelas 1. Masa kejayaan kewarganegaraan Ye adalah masa Ye Xiao Yao. Namun, kini tidak bisa dibandingkan dengan dulu. Namun, mulai sekarang, kita bisa melihat kekuatan keluarga Ye. Bahkan jika satu dibagi menjadi 7, masing-masing pihak masih sangat kuat. Ini saja sudah mengejutkan. Saat ini, ketiganya sepertinya berada di medan perang ini, tetapi juga sepertinya menjauh darinya, diam-diam mengawasi semuanya dan tidak melakukan apapun. Perlahan-lahan, gambar itu berubah, dan 3 sosok muncul di antara pegunungan berwarna coklat tua pada saat itu. Saat ini, situasinya telah berubah secara dramatis. Lembah berwarna coklat tua ini, tubuh mereka berangsur-angsur mengeras. Itu tidak lagi salah tapi nyata. Melihat adegan ini, Muyun berenang naik turun. Momentum ledakan sedang meningkat saat ini. Pada saat mendaki, saya melihat pedang panjang berwarna coklat tua di lembah dan tiba-tiba ditembakkan. Muyun mengambil pedangnya dan membunuhnya dalam sekejap. Bang-bang. Suara rendah terdengar saat ini. Langkah kaki Muyun terbang mundur saat ini. Muyun, apakah kamu baik-baik saja? Yefu dan Kamui juga sangat terkejut saat ini. Tadi, ketiganya masih berada di antara kenyataan dan ilusi. Namun kini, mereka benar-benar muncul di lembah ini.
Apa yang sedang terjadi? Apakah ini konversi ruang waktu? Saat ini, setiap sosok di lembah keluar. Tapi orang-orang itu tidak bisa disebut manusia. Masing-masing mengenakan jubah, baju panjang, dan baju silat dengan warna berbeda-beda. Namun sekujur tubuhnya berdaging dan berdarah, busuk, bahkan tulang putihnya terlihat. Melihat lebih dekat lagi, setiap sosok terlihat sangat menyedihkan saat ini. Tapi menghadapi 3 orang Muyun, itu penuh dengan peluang membunuh. Sial, tempat apa ini, apa-apaan ini? Yefu dan Yei tidak punya waktu untuk mengeluh saat ini, dan mereka menghunus pedang mereka satu demi satu. Pada saat ini, Muyun dapat melihat gas darah di pegunungan. Kemungkinan besar kita berada dalam kelompok yang besar. Meskipun kita tidak tahu mengapa dunia berubah. Tempat ini mungkin adalah sumber sungai darah dan tulang putih yang mengalir di bawah aula kuno. Bunuh saja. Mendengar perkataan Muyun, Yefu dan Yei harus diam-diam memarahi orang gila itu, lalu mengikuti Muyun dan membunuh mereka sepanjang jalan. Mayat busuk itu tidak kuat. Mereka mungkin baru di tingkat master, tetapi jumlahnya bergejolak dan sangat sulit untuk ditangani. 3 sosok tidak melarikan diri sepenuhnya, tetapi memasukinya. Sampai saya tiba di pegunungan yang dalam. Di depan saya melihat sebuah lembah yang dikelilingi pegunungan dan bebatuan hitam, membuat orang merasa tidak enak. Pada saat ini, Muyun bergegas ke lembah, satu kiri dan satu kanan. Yefu dan Kamui juga mengikuti satu demi satu. Saya bisa melihat genangan darah di lembah yang dalam, mengeluarkan darah. Apa-apaan ini? Saat ini, Yei hanya merasakan mati rasa di kulit kepalanya. Sejak memasuki reruntuhan, segalanya menjadi salah. Pergi dan lihat. Muyun langsung keluar. Kamu Fu dan Kamui tidak ada hubungannya dengan Muyun. Orang ini tidak tahu apa itu ketakutan. Mungkin, di mata Muyun, semakin aneh, semakin banyak orang yang memiliki keinginan untuk menjelajah. Ketika mereka sampai di kolam darah, dalam sekejap, ki dan darah yang bergejolak mengalir langsung ke ketiga tubuh tersebut. Saat ini, Muyun menenangkan pikirannya. Namun, Kamu Fu dan Kamui keduanya memerah dan hampir mengeluarkan darah. Ki dan darah yang mendominasi. Ye Fu mau tidak mau berkata. Muyun tidak terlalu peduli dengan hal ini. Bahkan, dia merasa kekuatan ki dan darah membuatnya sangat nyaman. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak saya. Hidup dan darah seni bela diri di jalan utama. Gui berbicara secara langsung, bahkan dengan sedikit rasa khawatir. Wilayah Boulevard. Wilayah apa? Muyun berseru. Saat ini, dia berkata lagi, Nak, hati-hati.